berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini Kak Devi akan melanjutkan materi untuk kelas 7 SMP. Jadi mana suaranya adik-adik kelas 7 SMP? Jadi ini adalah bab kedua. Nama babnya adalah himpunan. Jadi buat kalian semua harus tonton video ini sampai selesai ya. Oke, buat yang pertama nih, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu himpunan Kak Devi? Jadi himpunan itu adalah sekelompok atau sekumpulan benda atau objek yang memiliki ciri yang sama, punya ciri yang sama, dan terdefinisi dengan jelas. Nah, terdefinisi dengan jelas. Nah, maksud dari punya ciri dan sama dan terdefinisi dengan jelas itu seperti apa? Jadi begini penjelasannya. Oke, jadi supaya kalian lebih paham apa sih maksudnya itu mempunyai ciri yang sama, apa yang sih yang dimaksud dengan terdefinisi dengan jelas itu. Jadi terdefinisi dengan jelas itu artinya dia itu punya batas. Apa sih maksudnya punya batas lagi Kak Devi? Nah, coba perhatikan kalimat-kalimat berikut ya. Di sini yang pertama, Kak Devi punya kalimat ini, sekelompok orang tinggi. Nah, apakah sekelompok orang tinggi itu terdefinisi dengan jelas? Apakah ada batasnya? Tidak ya, karena orang tinggi itu kan setiap orang itu punya pandangan yang berbeda soal tinggi. Dan ini tidak terdefinisi dengan jelas karena nggak ada batasnya. Bisa aja menurut Kak Devi orang tinggi itu yang tingginya 150. Terus menurut si Rina itu orang tinggi itu yang tingginya 170. Beda-beda kan? Sehingga ini disebut bukan himpunan. Terus Kak Devi, supaya dia jadi himpunan kayak gimana? Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. Sekelompok orang yang tingginya 160 cm. Apakah dia punya batas? Apakah dia terdefinisi dengan jelas? Iya, ada batasnya nih. Sekelompok orang yang tingginya 160. Jadi yang tingginya 160 cm itu dikelompokin. Sehingga kalau kalimatnya seperti ini disebut sebagai himpunan gitu. Jadi dia disebut himpunan kalau ada batasnya ya. Aduh Kak Devi, kayaknya masih belum paham nih. Oke, lanjut ke kalimat berikutnya ya. Di sini Kak Devi punya kalimat seperti ini. Kumpulan bilangan. Nah loh, kumpulan bilangan. Apakah dia terdefinisi dengan jelas? Apakah dia punya batas? Tidak Kak Devi. Wah, bener banget, nggak ada batasnya nih. Bilangan tuh kan luas. Ada bilangan bulat, ada bilangan cacah, ada bilangan ganjil, ya kan? Jadi dia nggak ada batasnya, sehingga tidak terdefinisi dengan jelas. Dan ini disebut sebagai himpunan atau bukan himpunan? Bukan himpunan. Terus Kak Devi, himpunannya kayak gimana? Nah, seperti ini. Coba dilihat nih. Bener nggak nih Kak Devi disebut himpunan nih? Kumpulan bilangan bulat yang kurang dari 20. Nah loh, apakah ada batasnya? Ada batasnya ya. Bilangan bulat kurang dari 20. Tuh, komplit banget tuh batasnya. Bilangan bulat kurang dari 20. Sehingga dia ada batasnya, terdefinisi dengan jelas. Sehingga dia disebut sebagai himpunan. Seperti itu. Kak Devi, contoh lagi dong. Oke, di sini Kak Devi punya kalimat lagi nih. Kalimatnya adalah kumpulan hewan. Apakah dia ada batasnya? Apakah dia terdefinisi dengan jelas? Jawabannya adalah tidak Kak Devi. Wah, bener nih. Dia nggak terdefinisi dengan jelas karena hewan tuh kan luas. Ada hewan berkaki dua, ada hewan herbivora, karnivora, hewan berkaki 4, hewan melata. Banyak kan jenis hewannya. Sementara ini kumpulan hewan aja, nggak jelas berarti batasnya. Sehingga dia disebut himpunan atau bukan himpunan? Bukan himpunan, bener banget. Terus kalau ini nih, Kak Devi punya kalimat lagi ya. Nah ini nih, kumpulan hewan berkaki 2. Apakah ada batasnya? Apakah dia terdefinisi dengan jelas? Jawabannya adalah iya Kak Devi. Wah bener nih. Kan
Kan di sini hewannya berkaki dua, berarti ada batasnya kan? Yang berkaki dua itu dikumpulin tuh hewan-hewannya. Berarti dia disebut himpunan atau tidak? Iya, bener banget. Ini disebut himpunan. Seperti itu. Gimana? Udah bisa dipahami? Ingat ya, harus ada batasnya supaya terdefinisi dengan jelas dan dia disebut sebagai himpunan. Seperti itu. Oke adik-adik semua, sekarang Kak Devi masih punya kalimat lagi dong. Coba, ini dia kalimatnya. Sekelompok wanita cantik. Nah loh, wanita cantik. Apakah ini himpunan? Apakah dia ada batasnya? Apakah terdefinisi dengan jelas? Nah ingat nih, biasanya kalau dia menggunakan kata-kata sifat cantik, ganteng, pintar, rajin. Nah itu kan kalimat kata-kata sifat tuh. Dan setiap orang tuh punya pandangan yang berbeda tentang cantik, tentang pintar, tentang rajin, nah tentang sopan. Nah itu semua itu tidak pasti, sehingga kalau ada kalimat yang menggunakan kata-kata sifat, sudah pasti dia bukan disebut sebagai himpunan karena nggak ada batasnya, sehingga disebut sebagai bukan himpunan. Jadi ingat ya, kalau dia kata-kata sifat itu udah pasti bukan himpunan. Oke, ini the last examples. Dan kumpulan anak-anak pintar, apakah dia disebut sebagai himpunan? Tek. Bukan, benar banget. Karena dia menggunakan kata sifat nih, pintar. Bisa aja pintar itu kalau dia pintar matematika disebut pintar. Kalau dia pintar bahasa Inggris disebut pintar. Setiap orang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang pintar, sehingga dia tidak terdefinisi dengan jelas. Dan ini disebut sebagai bukan himpunan. Jadi ingat ya, seperti itu. Oke, karena kalian sudah paham yang manakah disebut himpunan dan bukan himpunan, sekarang kita lanjut ke materi. Bagaimanakah menuliskan nama sebuah himpunan? Jadi nama himpunan itu dituliskan menggunakan huruf kapital. A besar, A kapital, B kapital, C kapital, dan seterusnya. Nah, contohnya di sini. Kak Devi mau tulis A ya, nama himpunannya. Kalian bisa pakai huruf apa aja. A adalah himpunan nama-nama hewan, nama-nama hewan berkaki dua. Nah, jadi seperti ini cara menuliskan nama himpunan itu. Jadi huruf besarnya dulu, kalian bisa pakai A kapital, B kapital, C kapital, dan seterusnya. Baru kalimat dari nama himpunannya. Di sini A adalah himpunan nama-nama hewan berkaki dua. Bisa aja C adalah himpunan orang-orang yang tingginya 150 cm. Seperti itu ya. Jadi ingat, harus pakai huruf kapital. Gitu. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana menuliskan nama himpunan. Sekarang kita akan menulis anggota himpunan. Jadi untuk menulis anggota himpunan itu dilambangkan dengan gini. Nah, kayak E gini. Dibacanya adalah elemen. Elemen itu artinya anggota. Jadi contohnya kayak gini. Kita pakai nama himpunannya yang tadi, yang ini ya. A adalah himpunan nama-nama hewan berkaki dua. Nah, coba kalian sebutkan nih, hewan berkaki dua itu apa? Bisa aja bebek, kan bisa bebek ya. Bebek berarti bebek elemen A. Jadi bebek itu adalah anggota dari himpunan A. Karena himpunan A kan tadi kita tulisnya ini, himpunan nama-nama hewan berkaki dua. Dan bebek adalah hewan berkaki dua kan. Jadi bebek itu adalah elemennya A, anggotanya A. Bisa juga nih ayam, itu elemen A juga kan. Jadi untuk menentukan dia elemennya siapa, harus tahu nama himpunannya dulu ya. Oke, di sini Kak Devi punya contoh lain, kita baca dulu. Di sini D
adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. Sekarang ini dia D ini adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Kita akan menentukan elemennya, anggotanya. Coba kalian sebutkan. 0 itu bilangan cacah kan? Berarti 0 itu adalah elemennya himpunan D. Karena bilangan cacah, himpunan bilangan cacah itu namanya D himpunannya. Makanya di sini D. Kalau tadi hewan berkaki 2 nama elemennya A, makanya di sininya A gitu. Coba sebutin lagi himpunan bilangan cacah berapa lagi nih yang kurang dari 6? 5 Kak Devi. Oke, 5 bener kurang dari 6? Bener ya. Berarti 5 juga elemen dari himpunan D gitu. Gimana? Udah bisa dipahami? Jadi yang belakang ini sesuai dengan nama himpunannya ya. Di sini himpunan bilangan cacah kurang dari 6 namanya D, makanya di sini D. Dan ini dibaca sebagai elemen atau anggota. Anggota yang sesuai dengan kalimat himpunannya. Gitu. Gimana? Gampang kan? Baiklah adik-adik semua, ini adalah materi yang selanjutnya. Namanya adalah kardinalitas himpunan. Jadi, kardinalitas himpunan itu menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Contohnya seperti ini. A adalah himpunan huruf vokal. Untuk menentukan banyaknya anggotanya, kita daftar dulu huruf vokal itu apa aja. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kardinalitas himpunannya ada 5. Cara menuliskannya seperti ini. N, A sama dengan 5. N itu menyatakan banyaknya anggota. A itu sesuai dengan nama himpunannya. Karena di sini A berarti NA. Nanti kalau B nama himpunannya berarti NB. NA-nya sama dengan 5 karena ada 5 huruf vokal. A, I, U, E, O. Jadi gitu ya, jangan lupa ditulis NA atau NB. Gitu. Contoh lain dong Kak Devi. Oke, di sini Kak Devi ada himpunan lagi. I adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Bilangan ganjil kurang dari 10. Pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Mendaftar dulu ya, siapa aja sih bilangan ganjil yang kurang dari 10? Dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 5 juga. Gimana cara nulis kardinalitasnya? N. Terus nama himpunannya. Nama himpunannya apa di sini? I. Berarti NI sama dengan 5. Gitu. Jadi kardinalitas himpunan itu menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dituliskan seperti ini. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan materi himpunan dari Kak Devi. Semoga apa yang Kak Devi jelaskan bisa dipahami ya. Tidak lupa supaya kalian bisa lebih paham, di akhir video Kak Devi akan memberikan beberapa latihan soal. Jadi jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa juga untuk tonton video-video Kak Devi selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.